Di Sila Rekap kali ini kita akan ngomongin soal Harvey Muiz yang hukumannya diperberat menjadi 20 tahun. Kita ngomongin Mayor Teddy yang menegur pas pampres dan viral. Kita ngomongin Erick Thohir yang mengangkat TNI aktif menjadi Dirut Bulog. Dan juga berita yang menghebohkan, Deddy Corbuzier ditunjuk menjadi staf sus Kemenhan. Selamat datang di Sila Rekap. Baiklah, sebelum saya mulai minta maaf karena Sila Rekap minggu lalu tidak muncul dan yang minggu ini pun terlambat dikarenakan saya mendapatkan pekerjaan baru yang menyibukkan saya dengan teramat sangat. Tapi moga-moga saya bisa terus konsisten karena diperlukan. Sila Rekap adalah jembatan antara Skakmat Season 2 yang sudah selesai kemarin dan Skakmat Season 3. Ini akan jalan 10 episode sama seperti Skakmat tiap seasonnya kan 10 episode. Yang kemarin udah selesai, sekarang saya nabung dulu. Ngumpulin 10 episode supaya ketika Skakmat Season 3 dimulai lengkap episodenya ya. Dan ini kan merupakan bagian dari bagian dari promosinya Mensreya. Sekali lagi diingatkan, Medan, Makassar, Palembang masih buka penjualan tiket, bahkan kategori Diamond muncul kembali untuk Anda beli, silahkan disikat. Jakarta masih buka di kategori Sapphire, seharga 1,4, silahkan disikat juga di mensreya.id dan live streaming akan dibuka tanggal 10 Mei 2025 di mensreya.id. Mari kita mulai. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat hukuman Harvey Muiz menjadi 20 tahun dari yang asalnya 6,5 tahun atas kasus yang menyebabkan kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah. Ingat, 300 triliun adalah kerugian negara yang dihasilkan, bukan angka korupsinya. Angka korupsinya plus dampak lingkungan atas kerusakan yang terjadi sama dengan 300 triliun. Ya. Bahkan kalau nggak salah setengah dari 300 triliun ini adalah dampak kerusakan lingkungannya. Nah, Harvey Muiz juga oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta diwajibkan untuk membayar uang pengganti 420 miliar. Ini lebih besar dari yang tadinya 210 miliar, jadi 2 kali lipat. Apakah kita puas? Apakah masyarakat puas? Saya pribadi tidak. Kenapa? Saya kurang suka dengan rompinya. Rompinya masih terlalu bagus. Harvey Muiz jadi kayak anak K-pop gitu. Kurang bagus. Ini tidak memalukan. Harusnya ini rompi yang mempermalukan orang yang melakukan pelanggaran hukum. Ganti dong seragamnya. Kebagusan. Ganti tolong jadi singlet putih. Jangan singlet hitam, itu bagus tuh jadinya kayak tank top gitu. Singlet putih, tidak ada manusia di dunia yang cocok pakai singlet putih. Semuanya jadi kayak kokoh-kokoh. Kecuali Vin Diesel. Vin Diesel cocok pakai singlet putih. Tapi semuanya nggak cocok. Coba aja Harvey Muiz pakai singlet putih. Pasti langsung nggak ganteng. Kayak kokoh-kokoh. Tolong dong diganti, dipertimbangkan ya. Selanjutnya, Mayor Teddy menegur pas pampres yang memayungi Prabowo saat Prabowo akan menyambut Erdogan. Masyarakat di Indonesia langsung rame, langsung sibuk, langsung viral, langsung memunculkan lagi video-video lamanya Mayor Teddy. Banyak yang bilang, nggak boleh gitu dong, kasar banget menegurnya. Pertama-tama ya, saya kan sering mengkritik pemerintah. Saya sering mengkritik Pak Prabowo, Gibran, termasuk di dalamnya semua jajarannya. Tapi kita mesti adil dan mesti imbang. Kita menyerang bukan karena personal, tapi karena memang ada yang mesti dikritisi dan ada yang mesti diperbaiki. Kalau enggak, jangan dicari-cari kemudian. Kayak contohnya, menurut saya pribadi, biasa aja. Biasa aja, nggak aneh-aneh. Namanya juga orang negur. Cuman emang mukanya Mayor Teddy kayak gitu. Ada orang yang diem aja kayak orang nyolot. Ada. Dia senyum, dia ramah, dia baik, dia tidur kayak orang nyolot. Ada aja yang kayak gitu. Jadi mungkin Mayor Teddy mukanya kayak gitu. Lagi pula, kan lagi negur. Kan negur. Namanya negur, ya mukanya keras. Siapa tahu udah pernah diingetin. Atau siapa tahu, Mayor Teddy-nya lagi merasa, lagi melihat ya bahwa, oh ternyata yang di seberang nggak pakai payung. Oh jangan dipayungin gitu kan. Kan bisa aja. Tapi kan namanya juga menegur. Menegur ya mukanya kayak gitu. Masa mukanya manis? Hei, pas pam.
Pas-pam, nggak boleh dong, nggak boleh, jangan dipayungi. Nanti wibawa Bapak turun, kan sekarang udah. Iya. Sabar. Sekarang kita lanjut lagi. Bapak Erick Thohir mengangkat TNI aktif menjadi Dirut Bulog. Setelah aktif menaturalisasi pemain-pemain dari luar, kini Erick Thohir menaturalisasi pelanggaran aturan, menormalkan, menganggap itu jadi biasa. Karena dengan mengangkat Majen TNI Novi Helmi menjadi Dirut Bulog, ada sejumlah peraturan yang dilanggar termasuk Undang-Undang TNI Pasal 47. Orang bilang, ini melanggar Undang-Undang TNI Pasal 47, harusnya TNI yang masih aktif tidak boleh menjabat jadi Dirut Bulog. Karena di Undang-Undang TNI Pasal 47 dikatakan TNI aktif hanya boleh menjabat posisi yang ada kaitannya sama Polkam, Pertahanan, Intel, Sandi, SAR, dan lain-lain termasuk narkotika. Nah inilah kenapa saya tidak setuju dengan anggapan bahwa Erick Thohir melanggar aturan. Narkotika, Bulog, logistik, termasuk beras di dalamnya. Beras adalah nasi dan nasi adalah candu. Nasi adalah candu, masuk ke kategori narkotika. Anda pikir kenapa orang yang seperti ini bisa menjadi seperti ini? Nasi. Bayangkan, kenapa orang seperti ini bisa berubah menjadi ini? Karena berhenti makan nasi. Jadi nasi adalah narkotika, berarti Erick Thohir tidak salah. Lanjut, di saat pemerintah sedang berhemat, seperti yang Anda ketahui ada banyak PHK besar-besaran di TVRI, di RRI, kemudian ada kabar yang masuk ke DM kami, ke kantor redaksi, anjay. Dari sejumlah ASN yang mengatakan bahwa gaji ke-13 dan gaji ke-14 mereka dihilangkan karena defisiensi. Saya sendiri nanya sama teman yang kerja di Kementerian Keuangan sih, katanya enggak. Tapi ini marak sekali. Pemangkasan ini adalah karena pemerintah Republik Indonesia sedang berhemat, sedang mengurangi pengeluaran karena pemasukannya kurang. Pemerintah atau comika. Nah, di tengah-tengah efisiensi tersebut, orang pada protes. Karena yang kena adalah yang di jajaran-jajaran bawah. Mereka mempertanyakan, tahu gitu ngapain lu punya kabinet yang gemuk? 48 menteri, 5 jabatan setingkat menteri, 56 wamen. Gemuk sekali. Kenapa bikin kayak gitu? Sekarang penghematan yang kena kami-kami semua. Kemarahan itu ditambah lagi dengan ditunjuknya Deddy Corbuzier menjadi staf sus Kemenhan. Padahal lagi efisiensi. Ada sejumlah jawaban yang muncul. Wamenhan Marsikal Madya TNI Purnawirawan Doni Ermawan Taufanto mengatakan bahwa alasan di saat lagi efisiensi Deddy Corbuzier kemudian ditunjuk menjadi staf sus Kemenhan, yang berarti nambah lagi orang yang masuk ke jajaran, adalah karena masih ada ruang dalam anggaran Kemenhan. Itu katanya dia. Juru bicara kantor komunikasi Presiden Prita Laura mengatakan bahwa ditunjuknya Deddy Corbuzier itu akan menjadi komunikator yang efektif karena dia punya followers yang banyak sekali dan subscriber yang banyak. Tapi mari kita ngomong apa adanya saja. Kita mendingan jujur aja kepada seluruh rakyat Indonesia. Alasan kenapa Deddy Corbuzier dipilih menjadi staf sus Menteri Kemenhan adalah justru karena efisiensi. Karena dia sudah kaya. Karena dia kaya, dia nggak perlu mobil dinas, dia nggak perlu rumah dinas, dia bahkan nggak perlu anggaran. Saya bahkan yakin dia juga tidak akan menerima gaji. Saya yakin. Karena kalau dia terima gaji, maka video dia kemarin jadi berubah makna. Pertanyaannya, kenapa Anda nyerang sambil nyari makan? Kalau dia terima gaji, berarti sekarang kita mengerti. Tadi ketika dia ngomong ketika menyerang sambil dibayar, ternyata dia ngomongin dirinya sendiri. Dia yang menyerang, yang mengkritik program Prabowo, kini dia dibayar. Sampai ketemu di Sila Rekap minggu depan. Bye-bye.